Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa She Magazine Sharing and Empowering, apa kabar? Kita ketemu lagi ya di tengah bulan Ramadan ini. Kita punya banyak cerita menarik dari Amerika Serikat. Saya Vina Muqtadi dari sebuah masjid di Los Angeles. Dan juga bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Alhamdulillah kita ketemu lagi di She Magazine edisi Ramadan kali ini. Dan kita selalu membawakan berita-berita juga menarik tentang para perempuan di seluruh mancanegara. Tapi tempat kamu ini agak berbeda. Saya senang sekali, Vina. Ini suasananya kayaknya megah sekali di dalam masjid. Apa ini? Masjid di Los Angeles, Vina? Betul sekali, ini adalah sebuah masjid yang baru banget, masih gres pokoknya. Namanya Masjid At-Thohir yang ada di Los Angeles. Ini masjidnya digagas dan juga dikelola oleh komunitas Muslim Indonesia yang ada di Los Angeles dan menjalani proses renovasi selama 3 tahun. Kemudian akhirnya bisa dioperasikan pada bulan Februari dan pada bulan Maret akhirnya diresmikan oleh Duta Besar Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Waduh, tepat sekali ya diresmikannya, dan kita sudah memasuki bulan puasa dan komunitas muslim di Los Angeles punya pilihan untuk datang ke masjid ini untuk beribadah. Alhamdulillah, tentunya kita masih akan cerita-cerita lagi tentang masjid ini dan kita juga akan mengangkat prestasi dari para perempuan di seluruh mancanegara. Para perempuan Yazidi membuat sabun, minyak, dan air mawar dari ekstrak bunga di sebuah kamp pengungsi di Irak Utara. Kegiatan yang melibatkan 70 perempuan ini memberi mereka keterampilan sekaligus sumber penghasilan. Seorang perempuan 98 tahun menjadi pelajar tertua di sekolah dasar Priscilla Sitieni di Kenya. Priscilla juga telah membintangi film mengenai perjalanannya sebagai pelajar dalam film Go-Go. Dia akan pergi ke New York untuk mempromosikan film itu. Para perempuan berkumpul di Mexico City pada Maret untuk meresmikan patung perempuan yang berjuang di Jalan Paseo de la Reforma yang terkenal. Patung ini didirikan untuk menghormati mereka yang telah berjuang mencari keadilan bagi para korban kekerasan terhadap perempuan. Pemirsa, harapan komunitas Muslim Indonesia di Los Angeles akhirnya terwujud nih untuk memiliki sebuah masjid yang megah di pusat kota Los Angeles. Dan ternyata Ian sempat kesini juga ya beberapa tahun lalu. Ketika itu kondisinya seperti apa, Ian? Alhamdulillah saya pernah ke sana, pemirsa, tapi kondisinya tidak seperti Vina sekarang yang suasananya sudah jadi dan megah. Karena saya baru pertama kali ke sana pada saat baru saja dibeli, dan dibelinya itu baru beberapa bulan. Saya datang tahun 2018 dan sempat sholat di sana dengan beralaskan karpet yang biasa-biasa saja. Ada tikar, dan dindingnya juga belum dicat, cuma ditempel-tempel dengan berbagai kain atau poster. Masih ada dapur terbuka, pokoknya suasananya sangat berbeda. Dan memang mereka saat itu mengatakan ada rencana untuk merenovasi habis-habisan pokoknya semuanya, dan alhamdulillah hasilnya sudah ada ya. Dan kalau pengen tahu gimana ceritanya tentang masjid ini yang baru saja diresmikan oleh Duta Besar Indonesia, kita lihat liputannya berikut ini. Pemirsa, menjelang Ramadan, sebuah masjid Indonesia untuk pertama kalinya diresmikan di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Bangunan masjid ini awalnya dimiliki oleh komunitas gereja Samoa pada tahun 1920. Kemudian dibeli dan direnovasi menjadi Masjid At-Thohir dan menjadi masjid kebanggaan warga Muslim Indonesia yang ada di kota Los Angeles. Terima kasih banyak. Sekitar 300 tamu menghadiri peresmian Masjid At-Thohir yang berada di kawasan pusat kota Los Angeles. Peresmian ditandai dengan penguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Kita udah puluhan tahun lah, udah 40 tahun ya. Pengen rasanya punya masjid yang memang bisa menjadi tempat kita berkumpul. Insya Allah nanti masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Los Angeles bisa menjadi contoh gitu. Kenapa? Karena kan memang Muslim kita kan sangat toleransi, sangat damai, sangat bersahabat, sangat friendly gitu, dan memang itu sesuai dengan
ajaran kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin ya, yang memang berguna untuk alam semesta gitu. Kita semua ini komunitas emang memerlukan masjid, tapi kita nggak membayangkan akan ada masjid yang semegah ini. Kita membayangkan dulu cuma lagi cari-cari masjid itu kita sampai agak gini nawar sini gitu. Alhamdulillah ketemu yang ini, subhanallah, exciting banget. Desain gedung bergaya Mediterania Spanyol ini termasuk dalam gedung bersejarah dan dilindungi oleh pemerintah kota. Bangunan masjid terdiri dari 2 bagian, yaitu bangunan utama seluas 10.000 square feet atau sekitar 929 meter persegi yang terbagi antara ruang untuk ibadah, ruang serbaguna, hingga kelas untuk pendidikan madrasah. Komunitas kita ini memerlukan sekali untuk anak-anak kita juga, karena youth program youth, program anak-anak madrasah dan segala macam di sini alhamdulillah, dan pernah ngadain pesantren kilat di sini, alhamdulillah sukses. Dari mana-mana di sini join pesantren kilat anak-anak. Masya Allah di sini, alhamdulillah rabbil alamin. Di bulan Ramadan itu kita insya Allah itu kepengennya itu bisa iftar bareng-bareng di sini. Terus udah gitu nanti kalau pas malam terakhir, 10 malam terakhir, Lailatul Qadar itu pengennya juga iktikaf di sini. Karena kan sama teman-teman semua, jadi seneng banget gitu. Rasa keagamaannya itu jadi ada tempat gitu. Jadi ini benar-benar memperlihatkan wajah dari Indonesia yang toleransi tinggi, yang sejuk, damai, bersahabat. Dan ini justru juga kalau saya bilang ini adalah duta besar kita. Acara ditutup dengan sholat zuhur berjamaah dan tausiah dari Ustadz Othman Omar Shihab. Dari kota Los Angeles, Naratama, VOA Indonesia. Dengan kehadiran Masjid At-Thohir ini menjadi pusat ibadah ke-6 nih yang dikelola oleh komunitas Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Waduh, menarik sekali ya. Alhamdulillah bertambah 1 dan mudah-mudahan juga bertambah lagi menjadi 7, 8, 9, dan 10 dan seterusnya. Jadi gampang kalau mau cari juga tempat ya. Iya. Benar sekali. Dan pemirsa, She Magazine akan kembali setelah yang satu ini. She Magazine, sharing and empowering. Di bulan Ramadan ini tentunya kita ingin lebih menunaikan ibadah kita lebih banyak lagi, dan juga mungkin para perempuan mungkin mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda, melakukan mungkin busananya menjadi lebih muslimah, dan banyak sekali yang bisa dicari di sini sebenarnya. Banyak kok pilihannya pemirsa, dan desainer-desainer juga datang dari berbagai negara yang ikut menawarkan baju-baju muslimah kepada para muslim di Amerika. Nah, pilihan baru nih dibuat oleh seorang perancang busana asal Somalia. Dia adalah keturunan Somalia yang ada di Amerika Serikat. Ia merancang merek-merek hijab, ya, hijab fashion line yang baru, bahkan sampai memasarkannya dengan bekerja sama dengan sebuah retailer ternama di Amerika. Kita lihat seperti apa rancangannya yang tentunya memberikan pilihan yang lebih beragam bagi perempuan muslimah di Amerika Serikat. Pada sejumlah gerai Nordstrom di seluruh Amerika, termasuk di Minneapolis, Minnesota, terlihat koleksi henna and hijabs, kreasi desainer keturunan Somalia, Hilal Ibrahim. Menurutnya perempuan muslim sangat kurang direpresentasikan oleh peritel Amerika. So this partnership is really special. We work together to create pieces in this collection that will be sold in stores across the country and in Canada. And my hope is that young Muslim women and girls will be able to walk into Nordstrom stores and now purchase their full outfit, including their hijab as well. Hilal mulai berjualan hijab di toko souvenir di sebuah rumah sakit saat melihat banyak pasien menutup kepala mereka dengan selimut karena kedinginan. Henna and hijabs menggunakan bahan sutra, katun, dan sifon.
Menurut Nordstrom, kemitraan untuk melayani pelanggan multi etnis ini sudah lama dinantikan. The work here with Henna and Hijab and Halal Ibrahim really exemplifies the work that we've been going after for some time and helping to bring product lines to different segments of the market that have been untouched before. Bagi Hilal, bermitra dengan salah satu jaringan butik terbesar ini akan membuat publik semakin kenal dengan hijab. As a Somali Muslim American woman, it showcases that it's okay. Hijabs are normal. It's a part of American culture, and I want to normalize that. I want people to come into stores and see hijabs and say, that is just as American as wearing a t-shirt. Sejauh ini Henna and Hijabs tersedia di 16 gerai Nordstrom di Amerika Serikat dan Kanada serta online. Dari Minneapolis, Minnesota, VOA. Gimana pemirsa, cantik-cantik ya yang ditawarkan dan juga yang didesain. Kalau di Indonesia kan banyak juga tuh yang menawarkan fashion hijab gitu, misalnya lewat Instagram. Lumayan ya kan untuk persiapan Idul Fitri. Nah kalau Ian sendiri gimana? Udah siap-siap belum baju koko atau peci baru? Oh, itu udah diborong dari Jakarta dibawa ke sini. Karena memang mungkin saya ada barang-barang yang memang saya suka di sana di Indonesia dan lebih mudah mungkin untuk mencarinya ke Indonesia. Tapi dicari di sini juga banyak kok baju-baju muslim untuk perempuan dan juga laki-laki. Memang banyak sekali pilihannya di sini. Dan masyarakat Amerika juga memang sudah semakin akrab dengan berbagai kegiatan para warga muslim yang ada di Amerika dan juga mungkin pengetahuan-pengetahuan mereka tentang muslim juga semakin terbuka. Dan seperti yang ada di liputan berikut ini, kita juga akan melihat bagaimana Islam ataupun juga Muslim di Amerika. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang terpinggirkan adalah salah satu tujuan dari IMAN, singkatan dari Inner City Muslim Action Network, organisasi nirlaba yang berdiri di Chicago pada tahun 1997, kemudian di Atlanta pada tahun 2016. Program Green Re-Entry adalah kegiatan yang membekali mantan narapidana dengan keterampilan agar bisa kembali ke masyarakat. So we provide the Green Re-Entry program as a hub and a base to connect those who are coming home after incarceration to have proper housing, that they can grow and start on a new footing, and then job training. And our job training and vocational training focuses in the area of construction. And so those ways in which we connect with at-risk youth and returning citizens is through a large network of people who love and enjoy our work and want to see these people who are coming home have a better opportunity. So, Assalamualaikum. Welcome to the Green Re-Entry Village here at Iman. Ini adalah Green Re-Entry Village, sebuah hasil dari program ini di mana Iman membeli bangunan apartemen tua di Atlanta pada tahun 2019. Kemudian para peserta program merenovasi dan membangunnya menjadi tempat tinggal baru bagi masyarakat yang terpinggirkan tersebut. Totally gutted out. Everything was pulled out of here all the way down to just the bare studs and then rebuilt, redesigned. Masyarakat pun bisa merasakan manfaatnya. Imam opened the door for me with open arms, and it's a blessing for me. It was a blessing for my family. It was a blessing for all that's concerned, and I think that everybody in the program, all this is a blessing for us. Before then, we had lost a home, and we was, you could say, homeless for a month. What Iman has did is offered us a place to begin again, to start over, affordable housing, but the greatest thing to she and I is when you see Iman, it's an Islamic Muslim organization, and even though we're not Muslim, they offer us the same opportunities, give us the same love as they do their brothers and sisters. Salah seorang koordinator Green Re-Entry adalah mantan narapidana yang pernah menjalani hukuman selama 35 tahun. Just participating in Iman's activity allowed me to be able to see how impactful they were, for the community of brothers and sisters. Anyway, I'm contributing as a blessing for me. Dengan dana yang didapat dari sumbangan orang-orang yang peduli, yayasan, serta bantuan dari pemerintah, program dari Iman ini sudah melahirkan 45 orang lulusan terampil. Dari Atlanta, Georgia, Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria, VOA.
Alhamdulillah kan banyak sekali pengetahuan yang kita dapat dari liputan-liputan seperti itu. Kita belajar banyak tentang Islam, tidak hanya di sekitar kita tapi juga mungkin dari lingkungan kita yang lain, dan itu menjadi pemikiran kita lebih terbuka. Ya, pemirsa, habis ini kita akan ajak Anda ke sebuah masjid lain yang ada di Houston, di negara bagian Texas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di She Magazine. Pemirsa, kita kembali lagi di She Magazine, Sharing and Empowering, masih dibawakan dari Washington DC, dan juga saya masih berada di Masjid At-Thohir yang ada di Los Angeles. Ini adalah salah satu dari 6 rumah ibadah yang dikelola oleh komunitas Muslim Indonesia di Amerika. Ada lagi satu lagi yang kita mau ajak ke sana nih. Ini adanya di Houston, Texas, yang juga dikelola komunitas Indonesia di sana. Ini menjadi pusat kegiatan banyak ya, keluarga juga, anak-anak, termasuk juga orang-orang generasi kedua nih. Iya, menarik sekali karena nama masjidnya adalah Masjid Istiqlal. Wah, pasti semua tahu dong dengan Masjid Istiqlal, tapi ini adanya di Houston, Texas. Seperti Vina bilang tadi, generasi kedua warga Indonesia atau diaspora Indonesia yang justru aktif di masjid ini. Kegiatannya banyak, mulai dari kegiatan halakah, kegiatan mungkin untuk belajar mengaji, ataupun juga kegiatan membantu para pengungsi. Karena memang masjid ini ingin menjadi sebuah pusat kegiatan sosial di wilayah Houston tersebut. Basically taking care of the masjid, and mostly they love me when I make some tea over here for the people. Syed Iqbal Ahmed adalah jamaah Masjid Istiqlal di Houston, Texas yang selalu melakukan sholat 5 waktu di masjid. Muslim Rohingya ini juga aktif membantu merawat masjid yang dibangun komunitas Muslim Indonesia tahun 2015. Masjid Istiqlal mengedepankan sikap gotong royong, bekerja sama dengan komunitas Muslim lain dan non-Muslim. Seperti disampaikan Endang Hivi Widyaningrum, pengurus Masjid Istiqlal. Kenapa kita memilih nama Istiqlal? Nama Istiqlal itu karena kan Istiqlal Masjid di Indonesia adalah salah satu ikon, di mana Indonesia adalah negara terbesar Muslim di dunia. Jadi dengan kita punya keterikatan nama dengan Istiqlal, jadi kita bisa menerima who we are sebagai representing Muslim terbesar di dunia. Masjid Istiqlal memiliki 600 jamaah yang mencakup Muslim dari berbagai bangsa, tak hanya Indonesia. Bagi Andi Syahputra yang sudah tinggal di Amerika sejak 1997, memiliki masjid sendiri bagi komunitas Muslim Indonesia banyak manfaatnya selain menjadi pengganti keluarga di tanah air. Salah satunya adalah untuk meningkatkan silaturahmi kepada sesama orang Indonesia yang ada di Houston. Kedua, sebagai pusat ibadah untuk kita juga ya, dan ketiga untuk sebagai pusat pendidikan untuk youth terutama, karena di sini kan kita minor. Memang bagi generasi kedua Muslim Indonesia, masjid ini juga menjadi penghubung dengan budaya dan latar belakang mereka. Ini diakui Zev Gibran, Muslim muda Indonesia pengurus Masjid Istiqlal. We face some struggle in kind of figuring out our identity because of how small our community is. Without a solid, foundation, without a solid community they can turn to for help and turn to for comfort in times of difficulty, it's really important to be able to establish this community for them that can also give back to them as much as they can give back to us. I think having this community behind me is a good way in order to reestablish that connection. Dari Houston, Texas, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA. Mudah-mudahan masjidnya terus berjalan lancar dan kegiatan sosial di Masjid Houston ini akan terus berlanjut. Karena memang banyak sekali ya orang-orang mungkin yang juga ingin mengetahui tentang Islam, dan contohnya mengetahui tentang makanan-makanan yang dihidangkan di masjid ini. Kalau lagi berbuka puasa kan banyak sekali makanannya sudah pasti halal.
Waduh, ini bicara soal makanan, gimana kalau kita ajak pemirsa untuk melihat sebuah restoran yang menawarkan menu halal. Ini makanannya makanan khas Maroko. Kayak apa ya? Karena saya juga belum pernah ngerasain. Ini lokasinya ada di pusat kota Washington DC. Itu tidak jauh dari komplek yang memang isinya tuh kedutaan-kedutaan gitu kan. Kedutaan asing yang banyak anggotanya Muslim, termasuk juga dekat sama kedutaan Indonesia. Langsung aja kita lihat karena kita akan langsung diajak jalan-jalan sama Irfan dan juga Alam. Lagi puasa makan yang pedas juga takut juga perutnya ya. Nambah telur ceplok, mata sapi ya istilahnya. Tapi ayam loh ini, bukan sapi. Restoran Cina Nu Dynasty dikenal warga Indonesia dengan nasi goreng Indonesia yang konon mendapat resep masaknya dari orang Indonesia yang pernah jadi juru masak di KBRI. Selama pandemik, restoran ini tidak melayani makan di tempat. Kita bergeser untuk melihat restoran halal yang buka, dan ini dimiliki pendatang Muslim asal Maroko, Ahmed Wifak. Assalamualaikum Ahmed. Assalamualaikum. Yes. How are you, Ahmed? We opened this place. We took over on October 2019. By the time we were doing a renovation, we were ready on March to open, but COVID-19, so we didn't open until the late of July. Makanan yang disajikan adalah makanan Mediterania, tapi unsur Maroko jadi menu unik yang sedang dikenalkan ke pelanggan. Bahan utamanya adalah sosis gabungan daging sapi dan kambing dengan bumbu khas Timur Tengah. Sosis dipanggang dan diberi bumbu sebelum disajikan. Marques asalnya makanan dari Tunisia dan Aljazair, tapi sangat terkenal di Maroko. Sedikit penyesuaian agar sesuai selera barat, Marques disajikan dengan roti sandwich. Dan kita akhiri juga, saya Alam Burhanan, Irfan Ihsan dan juga Ronan Zakaria. Sampai ketemu lagi, selamat berpuasa. Waduh, pilihan menunya banyak sekali. Ternyata ya nggak disangka-sangka di Amerika Serikat ternyata menu pilihan yang halal itu banyak sekali ditemukan di mana-mana. Tolong titip satu box ya Alam ke rumah saya. Buat buka puasa itu perlu banget kayaknya menu seperti itu. Ditunggu, gak jauh kok, saya juga tinggal di DC. Pemirsa, demikian liputan-liputan dari She Magazine edisi Ramadan kali ini dari Masjid Thohir Vina yang berada di Masjid Thohir yang sangat-sangat indah, dan juga saya masih ada di apartemen saya di Washington DC. Tapi sayangnya kita harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muptadi mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda pemirsa di She Magazine edisi Ramadan kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.